Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Hasyim Asyari menanggapi putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP yang menyatakan Ketua KPU melanggar etik yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Hasyim Asyari menyebut tidak akan mengomentari soal putusan DKPP yang menyatakan dirinya melanggar etik soal pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Hasyim mengaku selama persidangan telah memberikan jawaban, keterangan serta alat bukti soal pengaduan tersebut. Maka saya mengikuti proses-proses persidangan di DKPP. Ketika ada sidang diberikan kesempatan untuk memberikan jawaban, keterangan, alat bukti, argumentasi sudah kami sampaikan. Dan setelah itu kan kewenangan penuh dari majelis DKPP untuk memutuskan ya apapun itu. Sehingga dalam posisi itu saya tidak akan mengomentari putusan DKPP. Ketika dipanggil sidang kami juga sudah hadir memberikan jawaban, memberikan keterangan, alat bukti dan argumentasi. Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan mengapresiasi putusan DKPP yang menyatakan Ketua KPU melanggar etik. Anies menyebut putusan DKPP sebagai simbol peringatan dan alarm agar tidak muncul hal serupa saat pemilu maupun sesudah pemilu. Menurut Anies, menjaga etika sangat penting dan tidak boleh dianggap remeh. Ini sekaligus juga sebagai pengingat. Ini adalah alarm. 9 hari lagi pemilu. Jangan sampai nanti di hari pemilu dan sesudah hari pemilu muncul masalah-masalah seperti ini lagi. Karena tidak ada yang bisa disembunyikan lagi. Yang tadi saya sampaikan, becik ke titik, olo ke toro. Jadi ini peringatan bagi semua, jangan sampai ada pelanggaran. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menyebut akan menindaklanjuti putusan DKPP yang menyatakan ketua dan anggota KPU melanggar etik. Meski demikian, Gibran tidak merinci tindakan yang akan dilakukan. Ya, nanti kami tindak lanjuti. Sementara itu calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menilai keputusan DKPP terhadap ketua dan anggota KPU bisa menjadi pelajaran dalam memastikan proses demokrasi berjalan baik dan beretika. Ganjar juga menyebut jika MK dan KPU melanggar etik, apa yang mau dibanggakan? Menurut Ganjar, hal yang wajar jika permasalahan etika ini menjadi sorotan dari berbagai pihak. Belum tahu apa kemudian hukuman yang diberikan pada soal etika ini. Maka mudah-mudahan menjadi pembelajaran buat kita semua. Maka dalam closing statement saya tadi malam, ya demokrasi mesti dilaksanakan dengan baik-baik ya. Tidak boleh ada yang mengangkangi demokrasi, prosesnya berjalan dengan baik. Dan lihatlah, kalau MK-nya juga kena problem etika, terus kemudian KPU-nya kena etika. Apa yang kemudian bisa kita banggakan pada rakyat dari proses pemilu ini? Memutuskan, mengabulkan pengaduan para pengadu untuk sebagian. 2. Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasyim Asyari. Menjatuhkan sanksi peringatan tegas kepada Ketua KPU dan 6 anggotanya. KPU dinilai melanggar kode etik karena menerima pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Dalam pertimbangannya, DKPP menyebut KPU seharusnya mengubah terlebih dahulu peraturan KPU soal syarat usia Capres-Cawapres usai keputusan MK yang memperbolehkan usia Capres-Cawapres di bawah 40 tahun. Asal pernah menjadi kepala daerah. Komisi Pemilihan Umum memastikan hasil putusan DKPP soal penerimaan pendaftaran Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka tidak mempengaruhi tahapan pemilu yang tengah berjalan. Komisioner KPU Idam Holik menyebut pencalonan dan penetapan calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dinyatakan sah.
sehingga semua tahapan akan tetap berlangsung sesuai perundang-undangan. Kami sebagai penyelenggara pemilu tentunya harus melaksanakan putusan tersebut. Tapi menjadi penting untuk diketahui publik, dalam putusan tersebut DKPP sebenarnya mengapresiasi dalam pertimbangan hukumnya ya, bahwa KPU telah melaksanakan ketentuan konstitusi. Pencalonan presiden dan wakil presiden sudah kami tetapkan pada tanggal 13 November 2023 yang lalu dan proses tersebut legal. Berarti tidak mempengaruhi ya, Mas? Proses pencalonan legal dan semua tahapan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran menegaskan keputusan DKPP tak ada kaitan secara hukum dengan status pencalonan pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran. TKN juga menilai putusan itu tidak menyebut pendaftaran Prabowo Gibran menjadi tidak sah. Bahwa putusan DKPP ini tidak ada kaitannya secara hukum dengan legal standing paslon Prabowo Gibran. Karena paslon Prabowo Gibran bukanlah terlapor, bukan juga turut terlapor dalam perkara ini. Dan putusan DKPP ini ya tidak menyebut pendaftaran Prabowo Gibran menjadi tidak sah. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut bahwa putusan DKPP menjadi legitimasi penetapan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor 2. Prabowo Subianto, Gibran Raka-Buming Raka memang memiliki persoalan serius. Menurut Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto, putusan DKPP semakin membuktikan kekuatan moral atau moral force sekarang sudah diperkuat dengan kekuatan hukum. Dan keputusan dari DKPP menjadi legalitas dan legitimasi bahwa penetapan pasangan 02 memang memiliki suatu persoalan yang serius. Dan ini juga menunjukkan bahwa pemilu ini sejak awal ketika terjadi manipulasi di Mahkamah Konstitusi itu telah menjadi beban bagi pemilu ke depan. Ketua KPU Hasyim Asyari dinilai melanggar kode etik lantaran memproses pendaftaran Gibran Raka-Buming Raka sebagai calon wakil presiden tanpa mengubah syarat usia minimum Capres-Cawapres pada peraturan KPU nomor 19 tahun 2003 sesuai putusan MK nomor 90. Hasyim dan 6 anggota KPU disanksi peringatan keras oleh DKPP. Tim Liputan, Kompas TV.